Anugerah itu segalanya. Kita butuh anugerah, yang dimana kita tahu bahwa anugerah itu mengubah hati kita, sehingga hati kita seturut dengan rancangannya. Anugerah itulah yang membuat kita paham betapa kita membutuhkan anugerah, karena anugerah itu yang menarik hati kita untuk datang kepada Tuhan. Anugerah itu membuat kita mendekat. Kebutuhan anugerah itulah yang menjadi perbedaan seorang dengan seorang yang lain, di mana yang seorang mengandalkan kekuatannya, kecerdikannya, pikirannya, segala sesuatu dia mengandalkan dirinya. Tapi anugerah itu setiap langkah mengandalkan Tuhan. Setiap langkah itu membuat kita terus bergantung kepada kasih-Nya, bergantung kepada kuasa-Nya. Anugerah itu yang menarik kita. Hidup mau ditanam di hadapan Tuhan seperti tanaman yang akarnya mengejar anugerah. Dan anugerah itu juga menyirami hidup kita. Anugerah itu membuat kita bertumbuh. Anugerah itu membuat kita berbuah. Dan kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetapi selain daripada anugerah adalah kekuatan kita sendiri. Itu yang merusak. Yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Merusak tujuan kita dengan tujuannya. Dan kita menjadi orang yang berpusat kepada diri kita sendiri. Kita tahu lawan dari anugerah adalah bergantung kepada diri sendiri. Sejak Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ular itu dengan licik memanipulasi, menipunya, menyeretnya sedikit demi sedikit, sehingga hati Adam dan hati Hawa tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada diri sendiri. Pada saat itulah sebenarnya Adam telah jatuh. Ular itu hanya mengipasi keinginannya kedua manusia itu, sehingga mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada diri sendiri. Ketika mereka memakan buah yang dilarang, yaitu buah yang menjadi mereka mengerti mana yang baik dan mana yang salah. Pada saat itu dosa telah menguasai dalam hati mereka. Dosa itu tidak hanya memisahkan mereka dari Tuhan, tetapi juga merusak diri sendiri. Dosa itu sedemikian kejam, menghancurkan apa yang ada dari dalam. Dan itulah yang membuat kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan agama yang berbicara boleh gak boleh, ini harus atau itu dilarang. Tetapi kita harus membangun satu hubungan. Dan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, sebenarnya yang kita butuhkanlah anugerah Tuhan. Anugerah yang membawa kita masuk dalam satu hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, sehingga kita makin lama makin serupa dengannya. Orang yang menerima anugerah itu akan berjalan dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Kalau berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, itu bukan berbicara tentang logika atau tidak logika, berbicara masuk akal atau tidak masuk akal, tapi sebuah perjalanan di mana kita membangun hubungan yang seperti kita alami dengan sesama kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, atau dengan teman-teman dalam komunitas. Itulah kita membangun hubungan. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang
dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu adalah target orang yang ditebus, yang dipilih dan diampuni oleh Tuhan, dan yang menerima anugerah adalah mereka akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu yang membuat kita paham betapa anugerah adalah segalanya. Anugerah membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anugerah itu yang membuat kita paham betapa segala sesuatu itu semua karena anugerah Tuhan.